Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini saya akan menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah keturunan Nabi Ibrahim yang ke-14. Artinya bahwa Nabi Sulaiman adalah anak Nabi Daud. Setelah Nabi Daud meninggal, Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya sebagaimana nabi-nabi yang lain. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam dikaruniai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat pergi ke mana-mana dengan mengendarai angin, dan Nabi Sulaiman dapat memerintah jin. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman juga dapat mengetahui bahasa-bahasa makhluk selain manusia, seperti bahasa-bahasa binatang. Dan beliau adalah seorang raja dan nabi yang terkaya, memiliki kekayaan yang berlimpah, terdiri dari segala logam dan permata yang serba mahal. Istananya berkilau, penuh bertaburan intan permata. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal adil, bijaksana, cerdas karena ilmunya. Sebagaimana contohnya, Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya bertemu dengan semut, dan Nabi Sulaiman tersenyum, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 18-19, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari, maka dia pun tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, agar aku mengajarkan kebaikan yang Engkau ridhoi, dan masuklah aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba yang soleh." Ketika sedang melakukan perjalanan bersama rombongan, Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah berada di wilayah Yaman merasa kehausan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hud untuk mencari sumber air. Tetapi setelah ditunggu sekian lama, burung hud pun tak kunjung kembali. Karena Nabi Sulaiman marah kepada burung hud, Nabi Sulaiman pun berkata, "Akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas, maka akan aku maafkan." Beberapa saat kemudian datanglah burung hud lalu berkata, "Maafkanlah aku ya Rasulullah. Aku telah tersesat di daerah yang jauh. Aku telah mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku membawa berita benar dan mempunyai bukti tentang suatu negeri yang diperintahkan oleh seorang ratu yang bernama Bilqis. Ia telah dianugerahi kekuatan dan nikmat yang banyak. Namun mereka ingkar atas nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beriman dan tidak menyembahnya, tetapi mereka menyembah dan bersujud pada matahari. Dan setan telah menjadikan terasanya indah bagi mereka yang kesesatan itu." Mendengar laporan burung hud, hilanglah marah Nabi Sulaiman alaihissalam karena tertarik mendengar penjelasannya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menulis sepucuk surat kepada Ratu Bilqis yang berisi seruan, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Nabi Sulaiman alaihissalam mengutus burung hud
untuk menyampaikan suratnya kepada Ratu Bilqis. Burung Hud membawa surat itu. Setibanya di negeri Saba, Burung Hud pun terus menjatuhkan surat itu, dan kebetulan Ratu Bilqis sendiri yang menerimanya. Oleh Ratu Bilqis, surat Sulaiman dibicarakan dalam rapat, dan sebagian peserta rapat itu menyetujui untuk menyerah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan sebagian yang lain tidak mau menyerah dan mendesak agar melawan Sulaiman saja. Ratu Bilqis berkata, "Perang biasa saja. Namun, selagi ada jalan damai, mengapa kita harus berperang?" Sedangkan Nabi Sulaiman itu tidak mengajak berperang. Pendapat Ratu Bilqis itu diterima. Kemudian ia mengutus beberapa utusan untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk mengetahui reaksi dan kekuatan Nabi Sulaiman. Burung Hud pun memberitahukan kalau Ratu Bilqis akan mengirim utusan untuk menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian datanglah utusan Ratu Bilqis. Alangkah herannya mereka, tidak diduga sedikit pun bahwa Nabi Sulaiman sekaya itu. Utusan Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman, seraya menyerahkan hadiah dari Ratu Bilqis kepadanya. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Apakah tuan-tuan akan memberi harta kepadaku?" "Maaf tuan-tuan, aku tidak memberikan hadiah apa yang Allah karuniai kepadaku. Tetapi tuan-tuan merasa bangga dengan hadiah itu. Kembalilah tuan-tuan, bawalah hadiah ini. Katakan kepada Ratu Bilqis bahwa aku memerlukan Ratu Bilqis dan rakyatnya supaya menghentikan menyembah matahari. Sembahlah Tuhan yang Maha Esa. Kalau perintahku tidak dilaksanakan, kami pasti akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang kalian tidak mampu melawannya, dan akan kamu usir kalian dari negeri Saba secara hina, dan kalian akan menjadi tawan yang hina dina." Kembalilah para utusan itu ke negeri Saba. Diceritakan kepada Ratu Bilqis segala sesuatu mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam dan menyampaikan pesannya. Mendengar berita itu, Ratu Bilqis bersiap-siap untuk menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam bersama kaumnya.